Jadi Bung Karno itu kalau makan cepat, nggak pernah makannya lama, karena beliau kan di penjara makannya harus cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ria yang telah dengan Indonesian Gastronomy yang telah berkenan mengundang kami semua. Saya juga ingin menyapa, ini tentunya satu kehormatan bisa satu panggung dengan keluarga tokoh pendiri bangsa. Dan ini juga ada, saya biasanya memanggil Tante Gemala, kemudian Mbak Inaya, Mbak Nadia. Juga izinkan saya juga menyapa tentunya beberapa tamu terhormat yang hadir. Ada tentunya Profesor Nila Muluk, lalu Mbak Ria, ada Ibu Karlina, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, lalu Ibu Insana Habibi, ada Pak Erik Hidayat, sudah lama tidak ketemu, lalu Mbak Maria juga hadir, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, Opa Sidarto, saya biasa panggilnya Opa karena beliau ini adalah dulu ajudan yang menjaga kakek saya Bung Karno, dan tentunya para hadirin yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan namanya. Bicara soal makanan yang menjadi yang dihidangkan di istana, saya ini sebenarnya generasi ketiga dari keluarga besar Bung Karno. Jadi di atas saya, ayah saya Guntur Soekarno, dan tentunya adik-adiknya Ibu Megawati, Ibu Rahmawati, almarhum Ibu Sukmawati, Bapak Guru, lalu kemudian kami di generasi ketiga. Jadi kalau untuk berinteraksi langsung dengan Bung Karno, tentunya saya lahir Bung Karno sudah meninggal. Tetapi saya punya kesempatan yang baik, saya banyak mendengar cerita-cerita dari nenek saya Ibu Fatmawati, yang juga pada saat itu tentunya ketika di awal kemerdekaan beliau sebagai First Lady Indonesia harus langsung terjun ke dapur untuk mempersiapkan jamuan makanan kenegaraan, karena itu baru tahun 45 ya, itu masih sangat baru merdeka, lalu kemudian juga belum ada yang namanya kepala rumah tangga mungkin, lalu Bung Karno ingin mengundang menteri-menteri kabinetnya untuk makan, lalu yang terjun langsung adalah Ibu Fatmawati, karena kebetulan Ibu Fatmawati itu senang sekali masak. Masakan-masakan Ibu Fatmawati itu, kalau kami di keluarga itu istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh nangeni gitu loh, karena kepintarannya itu kalau sudah masuk ke dapur itu pasti masak rendang, lalu kemudian karena beliau dari Bengkulu itu maka masakannya lebih banyak bercita rasa Sumatera, ada rendang, kemudian ada bagar hiu, ada rendang lokan, lalu kemudian ada gulai pakis, ada pendap. Itu semua masakan-masakan yang biasa dihidangkan oleh Ibu Fatmawati di dalam jamuan kenegaraan maupun dengan keluarga. Nah, bicara soal Bung Karno sendiri sebenarnya makanannya itu sangat sederhana, karena ya tentunya pada masa perjuangan ya beliau kan tidak bisa cari makanan-makanan yang terlalu rumit begitu, dan beliau juga di penjara. Jadi Bung Karno itu kalau makan cepat, nggak pernah makannya lama, karena beliau kan di penjara makannya harus cepat. Kesenangan beliau itu yang juga beliau tampilkan di dalam dihidangkan untuk tamu-tamunya itu antara lain sayur lodeh. Sayur lodeh itu biasanya sayur lodehnya harus pakai tempe bosok. Dengarnya itu enak banget ya, sayur lodeh tempe bosok. Pakai tempe bosok, padanannya tahu tempe bacem. Lalu kemudian beliau kalau sarapan itu sukanya nasi putih, telur ceplok, kecap.
Kecapnya khusus dari Blitar, namanya diproduksi oleh UMKM lah kalau sekarang di Blitar, namanya Suwiwibo. Tapi sekarang sudah tidak berproduksi lagi karena itu rumahan, dan itu memang benar-benar dari dibikinnya itu rumahan banget, pakai arang. Jadi kalau kita makan kecapnya itu, saya sih masih suka dikirim sampai sekarang walaupun tidak produksi, mungkin kalau 1-2 botol masih mau. Itu bau arangnya itu masih terasa. Tapi yang terpenting dari ini semua menurut saya adalah bagaimana cita-cita dari Bung Karno yang menginginkan bahwa Indonesia itu memiliki kedaulatan pangan. Jadi Bung Karno itu selalu mengatakan bahwa Indonesia itu tidak mungkin rakyatnya kelaparan, karena kita punya aneka ragam jenis makanan, dan itu harus kemudian dijadikan menjadi bagian dari politik pangan, dari diplomasi pangan yang memang Bung Karno tampilkan di dalam konferensi-konferensi atau kegiatan-kegiatan kenegaraan. Salah satunya tadi sudah disampaikan di dalam konferensi Asia Afrika, Bung Karno terjun langsung untuk melihat makanan-makanan apa yang akan dihidangkan untuk tamu-tamu negara itu. Beliau tidak mau ada makanan asing, beliau mau semua makanan yang ditampilkan itu bercita rasa Jawa Barat atau Sunda. Jadi untuk misalnya untuk snacknya harus ada rengginang, harus ada peyem, harus ada kalau di opak, itu semua yang ditampilkan dan Bung Karno minta. Dan buah-buahannya juga semua harus buah-buahan Indonesia. Kegemaran Bung Karno buah-buahan itu adalah mangga. Itu biasanya setelah makan Ibu Fatmawati lalu kemudian mengupaskan mangga untuk Bung Karno. Beliau tidak mau mangganya dikupas terlebih dahulu, jadi maunya setelah selesai makan baru dikupas, karena rasanya kalau dikupas lebih dahulu tuh jadi bukan hambar, ada kayak masuk angin gitu, jadi berubah warna. Sawo itu juga kesenangan beliau. Pecel itu adalah makanan salah satu favorit Bung Karno, dan mbok pecel yang digemari sambal pecelnya oleh Bung Karno itu memang, jadi pecelnya harus diimpor dari Blitar kalau beliau mau makan pecel. Mbok pecelnya namanya mbok rah. Itu pecel pecel panggul, yang masih dipanggul gitu. Jadi kalau kami keluarga lagi berkumpul waktu itu di Blitar, karena kebetulan saya juga masih menikmati itu pecel buatannya Mbok Rah. Jadi kita duduk di emper gitu, lalu Mbok Rahnya meracik nasi pecel buat kita. Lalu itu juga yang dihidangkan Bung Karno di dalam hidangan kenegaraan. Soal meracik langsung makanan itu ada beberapa, saya generasi yang alhamdulillah masih bisa menyaksikan berbagai tradisi para pemimpin bangsa kita di YouTube meskipun videonya hitam putih. Dan poin-poin inspirasi yang saya dapatkan dari Ibu Putih tadi, ada salah satu yang bicara soal politik pangan. Kalau mungkin ada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sempat melihat ada video di YouTube ketika Bung Karno diwawancarai Cindy Adams, itu viral kan, masih banyak tuh di digital. Ada satu momen di mana semalam saya lihat lagi soalnya persiapan buat hari ini. Ada satu momen di mana Bung Karno menawarkan kerupuk dan kopi ke Cindy Adams. Ingat di salah satu kerupuk atau apa? Saya lupa, nggak terlalu jelas. Poinnya adalah that's politik pangan Indonesia. Jadi Bung Karno itu berdiplomasi itu tidak hanya diplomasi yang bersifat politik ini ya, tapi diplomasinya diplomasi budaya, diplomasi seni. Diplomasi makanan pun dilakukan oleh Bung Karno. Kopi kesayangan Bung Karno itu ada salah satunya dari Bogor, namanya kopi liong. Jadi Bung Karno pun punya takaran kalau bikin secangkir kopi. 1 sendok teh kopi yang hitam itu ditambah 1,5 kopi gula. Jadi Bung Karno ternyata senangnya kopi manis yang ya Jawa ya, jadi agak legit-legit gitu. Itu kopi liong itu salah satu kopi kesayangan Bung Karno. Lalu kemudian itu biasanya ditemani dengan, kalau untuk sarapan, dengan roti bakar yang hanya diolesi dengan mentega. Kalau itu makannya roti, kalau itu nasi biasanya hanya dengan telur ceplok dan kecap Suwiwibo itu. Nah, bicara soal politik pangan, tadi kemudian Bung Karno menginginkan adanya kedaulatan pangan. Artinya apa? Di samping beras, di samping nasi, harus ada makanan pendamping yang bisa
kemudian ini menjadikan rakyat Indonesia tidak hanya bergantung kepada beras dan nasi, karena begitu wilayah Indonesia sangat besar dan memiliki keragaman pangan. Kita bisa makan ubi, ketela, kita bisa makan jagung, kita bisa makan sagu, dan ini harus menjadi bagian dari kedaulatan pangan Indonesia. Dan itu Bung Karno kemudian secara resmi, ini artinya political will pemerintah untuk kemudian memerintahkan waktu itu kalau tidak salah Menteri Pertaniannya Bapak Aziz Saleh untuk kemudian mendata dari setiap wilayah di Indonesia apa sih yang menjadi sentra produksi dari wilayah-wilayah itu, dan kemudian ibu-ibunya itu diminta untuk membuat resep-resep makanan masakan dari setiap wilayah itu. Lalu Bung Karno juga membuat satu bukunya namanya adalah Mustika Rasa, warisan atau resep masakan Nusantara. Bukunya mungkin saya bisa tebal banget. Ini masterpiece. IGC punya koleksinya ya, Bu Ketum ya, Mas Reno ya. Ini adalah contoh ini kopi buku dari Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia, warisan Nusantara. Tidak hanya resep Bapak Ibu sekalian, karena Bung Karno tidak hanya berbicara soal bagaimana mengolah makanan, tetapi di sini pun disampaikan atau diberikan pengetahuan apa sih sebenarnya nutrisi yang terkandung dari setiap, misalnya ubi, misalnya ketela, misalnya jagung. Ini apa saja nutrisi yang terkandung. Dan ini ketika mungkin kalau sehari ini kita bicara soal stunting, ini adalah bagian dari bagaimana pada saat itu mungkin ya dalam tanda kutip memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu, pada para istri untuk bisa kemudian memberikan nutrisi dan gizi yang baik kepada anak-anaknya yang basisnya adalah pangan yang ada di sekitar wilayah atau daerah tersebut. Ini yang Bung Karno inginkan, dan ujungnya adalah rakyat Indonesia tidak boleh kelaparan karena kita tahu Indonesia memiliki keragaman bahan pangan dan harus mencapai satu kedaulatan pangan untuk Indonesia. Terima kasih Bu Putih. Kita berikan tepuk tangan kepada Bu Putih. Jadi